Baik, selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama saya Arkadius Sivaristus Nola, NIM 2003 030025, kelas A semester 1. Saya akan mereview buku ke-14 saya dengan mata kuliah pengantar sosiologi. Yang pertama, perspektif sosiologis. Perspektif sosiologis atau imajinasi membuka jendela ke dunia yang tidak dikenal dan menawarkan pandangan baru pada dunia yang sudah dikenal. Dalam teks ini Anda akan menemukan diri Anda berada di tengah-tengah Nazi di Jerman dan perjuangan di Amerika Selatan. Sosiologi itu luas, dengan perjalanan Anda bahkan akan membawa Anda ke sebuah kelompok yang ditinggal tempat pembangunan sampai kota. Jika Anda ingin menumpang ke depan, Anda dapat memilih foto yang saya ambil dari orang-orang yang ditinggal dan bekerja sama bermain di tempat pembuangan sampah di Kamboja dan Pemaman 252-253. Anda juga akan menemukan diri Anda melihat dunia dan Anda sendiri dalam cahaya yang berbeda. Saat Anda memandang dunia lain atau dunia Anda sendiri, perspektif sosiologi memungkinkan Anda memperoleh perspektif baru tentang kehidupan sosial. Faktanya inilah yang menurut banyak orang menarik tentang sosiologi. Perspektif sosiologi telah menjadi kekuatan pendorongan dalam kehidupan yang sendiri. Sejak saya mengambil kursus pengetahuan sosiologi sebagai mahasiswa baru di perguruan tinggi kelompok lain dan mempertanyakan asumsi saya sendiri tentang kehidupan, saya sangat berharap hal yang sama terjadi pada Anda. Perspektif sosiologi menekankan pada konsep sosial di mana masyarakat hidup. Ini menguji bagaimana konteks ini mempengaruhi kehidupan orang. Inti dari perspektif sosiologi adalah pernyataan tentang bagaimana kelompok pengaruh orang, terutama bagaimana orang dipengaruhi oleh masyarakat mereka, sekelompok orang yang berbagi kebudayaan dan wilayah, untuk mengetahui mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Seorang melihat lokasi dan studi-studi kehidupan yang ditempati orang karena tempatnya dalam masyarakat. Sosiologi melihat bagaimana pekerjaan, pendapatan, pendidikan, jenis kelamin, ras, etnis, dan usia mempengaruhi ide dan perilaku orang. Pertimbangannya misalnya bagaimana didefinisikan dengan kelompok yang disebut perumpamaan atau dengan kelompok yang disebut laki-laki ketika ada tubuh dewasa telah membentukkan gagasan dan tentang siapa Anda. Tubuh Anda sebagai perempuan atau laki-laki tidak hanya mengaruhi perasaan Anda tentang diri sendiri, tetapi juga gagasan tentang apa yang harus Anda capai dalam kehidupan dan bagaimana Anda harus berhubungan dengan orang lain. Bahkan gerakan tubuh dan cara Anda tawarkan berasal dari identifikasi dan dengan salah satu kelompok inti sosial. C. Wilhelm Mill 1959 mengatakannya sebagai berikut: perspektif imajinasi sosiologi memungkinkan kita untuk memahami hubungan antara sejarah dan biografi. Menurut sejarah misalnya mengarti bahwa setiap masyarakat berada dalam arus peristiwa yang luas. Hal ini memberikan kreatif khusus pada setiap masyarakat, seperti gagasan tentang peran apa yang pantas untuk pria dan wanita. Dengan biografi misalnya menunjukkan pada pengalaman Anda dalam latar sejarah tertentu yang memberikan Anda orientasi, merujuk pada pengalaman Anda dalam latar sejarah tertentu yang memberikan Anda orientasi kehidupan. Singkatnya, Anda tidak melakukan apa yang mereka lakukan karena Anda mewarisi beberapa mekanisme internal seperti insting. Sebanyak pengaruh eksternal pengalamannya Anda menjadi bagaimana dari pemikiran dan motivasi Anda. Atau kita dapat mengatakannya seperti ini: di pusat dari apa yang Anda lakukan. Yang berikut, budaya.
Apakah budaya itu? Konsep terkadang lebih mudah dipahami dengan deskripsi daripada dengan definisi. Misalnya Anda bertumbuh dengan orientasi remaja putri dari India yang baru saja tiba di Amerika Serikat, bahwa budaya berada dari budaya segala terlihat. Anda pertama kali melihatnya di pakaian, perhiasan dan gaya rambutnya. Selanjutnya Anda mendengar dalam pidatonya itu kemudian menjadi jelas dengan gerakannya. Nanti Anda mungkin mendengarnya dia mengungkapkan keyakinan asingnya tentang hubungan atau apa yang berharap dalam kehidupan. Semua karakteristik ini menunjukkan budaya bahasa, kepercayaan, nilai, norma, perilaku, dan bahkan objek material yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di Afrika Utara, saya dikelilingi oleh budaya yang sangat berbeda dari budaya saya. Itu bukti dalam semuanya yang lihat dan dengar. Budaya material, hal-hal seperti perhiasan seni, bangunan senjata, mesin, dan bahkan peralatan makanan, makna, gaya rambut dan pakaian sangat kontras dengan apa yang biasanya saja dilihat. Tidak ada yang secara inheren alami tentang budaya material. Artinya menekankan gaun di jalan tidak lebih alami atau tidak wajar daripada mengenakan jeans. Yang berikut, sosialisasi. Anda tahu bahwa Anda memiliki lebih banyak tahapan di depan saat Anda menjalani hidup. Tetapi ini dari lahir sampai mati. Sebut jalan hidup, makna sosiologi dari jalan hidup, dan dua persamaan saat Anda melewati suatu tahap. Hal itu mengaruhi perilaku dan orientasi Anda. Anda sama sekali tidak berpikir tentang kehidupan dengan cara yang sama ketika Anda berusaha menikah dan memilikinya bayi serta hipotek seperti yang Anda lakukan ketika Anda berusia 18 tahun sampai 20 tahun. Lanjang dan di perguruan tinggi. Sebenarnya Anda bahkan tidak melihat kehidupan dengan cara yang sama sebagai mahasiswa baru dan sebagian senior. Kedua jalur kehidupan Anda berada menurut lokasi sosial, kelas sosial, ras etnis, dan jenis kelamin jenis kelamin Anda. Misalnya memandang dunia pengalamannya dan berbeda. Ini berarti bahwa pola hidup yang khas berbeda untuk pria dan wanita, orang kaya dan orang miskin, dan seterusnya. Untuk menekankan poin sosiologi utama ini dalam sketsa berikut yang akan menekankan latar belakang sejarah kehidupan masyarakat. Karena lokasi sosial Anda yang khusus, jalan hidup orang lain, pertimbangan bertempatan sangat berbedanya. Masa anak-anakan Anda jika Anda dibesarkan di Eropa beberapa ratusan tahun yang lalu. Yang berikut, struktur sosial dan interaksi sosial. Ahli teori konflik dan fungsionalisme menggunakan pendekatan ini untuk menganalisis hal-hal seperti kelas sosial dengan bagaimana kelompok terkait satu sama lain. Jika mereka menganalisis penjuruan jalan, misalnya, mereka akan menekankan bahwa orang-orang ini berada di bagian bawah sistem kelas sosial atau AS. Status mereka yang rendah berarti bahwa banyak peluang tutup bagi mereka. Para pria memiliki sedikit keterampilan kerja, sedikit pendidikan, hampir tidak ada yang bisa ditawarkan kepada majikan. Namun sebagian pria yang berbeda saat mereka tidak berhak atas kesejahteraan bahkan untuk batas dunia tahun, sehingga mereka bergeser untuk bertahan hidup. Akibatnya mereka menghabiskan kehidupan mereka di jalan. Pada level kedua, mikrososiologis, fokusnya adalah pada interaksi sosial, apa yang dilakukan organisasi ketika mereka berkumpul. Sosiologi yang menggunakan pendekatan ini cenderung menganalisis aturan laki-laki atau kode untuk
bergaul, strategi bertahan hidup mereka, bagaimana mereka mengambil uang, anggur atau sumber daya apapun yang mereka miliki, hubungan mereka dengan pacar, keluarga dan teman, di mana mereka menghabiskan waktu dan apa mereka melakukannya di sana, bahasa mereka, urutan kekuasaan mereka dan strukturnya. Mrikorsologi adalah fokus utama dari interaksionis simbolik, karena fokus yang berada dari mikrososiologi dan mikrososiologi menghasilkan perspektif yang berbeda ketika membutuhkan keduanya untuk memperoleh pemahaman tentang kehidupan sosial. Membutuhkan makrososiologi untuk menempatkan orang-orang ini dan konteks yang luas tentang bagaimana kelompok dan masyarakat atau AS terkait ini satu sama lain. Ini membantu kita untuk melihat bagaimana kelas sosial membentuk sikap dan perilaku mereka, ketika juga membutuhkan mikrososiologi untuk memahami orang-orang ini. Yang berikut, bagaimana sosiologi melakukan penelitian. Sosiologi melakukan penelitian di hampir setiap bidang perilaku manusia. Secara makro, mereka mempelajari hal yang luas seperti hubungan ras, militer, dan krisis ekonomi global. Pada tingkat mikro, mereka mempelajari hal-hal yang individualistik seperti pemikiran panggul, bagaimana orang berinteraksi di sudut jalan, dan bahkan rasa malu. Sosiologi mempelajari biarawati dan pelacuan polisi dan penjahat, serta semua jenis orang di antaranya. Faktanya tidak diperlakukan di rutin atau tidak biasa atau hormat atau menjinjikan, menyenangkan atau menjinjikan. Apa yang terjadi pada badan Barbara dan Raymond kemudian juga merupakan topik penelitian sosiologi yang valid. Meskipun gagasan khusus ini atur tidak perlu penelitian untuk menguji gagasan yang masuk akal, karena tidak semua gagasan seperti itu benar. Masyarakat kesejahteraan sosial, kelompok terbesar dan paling kompleks yang dipelajari oleh sosiologi adalah masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang berbagai budaya dan wilayah. Masyarakat yang mempelajari kita mengatur panggung untuk pengalaman hidup kita. Prinsip sosiologi adalah bahwa jenis masyarakat yang kita tinggal adalah alasan mendasar mengapa kita menjadi diri kita sendiri. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.